1, 2, 3, come on. Assalamualaikum kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya di channel Gus Ulin. Oke kawan-kawan, di video kali ini masih saja saya akan share ya kawan-kawan. Masih akan membahas tentang rekalibrasi balik kampung yang sampai saat ini masih saja banyak pertanyaan tentang rekalibrasi balik kampung. Mulai dari sistem temu janji online. Sistem temu janji online-nya sudah penuh sampai bulan 3. Terus negeri-negeri yang masih membuka sistem temu janji online. Setelah itu ada juga yang masalah paspor ataupun pembuatan SPLP yang KBRI masih tutup dan seterusnya, dan sampai dengan masalah pembayaran pakai kredit, e-wallet ataupun gimana. Itu semuanya masih ada dalam beberapa pertanyaan yang membingungkan bagi sahabat-sahabat pekerja migran yang ingin mengikuti program rekalibrasi balik kampung ini. Jadi untuk kawan-kawan, sebelum saya membahas permasalahan tentang rekalibrasi ini, tolong di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe, kemudian ditekan lonceng, agar apabila saya upload video-video terbaru, kawan-kawan dapat notifikasi dari saya kalau saya sedang upload video baru. Mungkin saja kawan-kawan membutuhkan informasi-informasi dari saya. Oke, langsung saja ya kawan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Dubes kita Harmono baru-baru ini, beliau mengatakan masalah program rekalibrasi balik kampung ini, beliau sedang mengupayakan atau istilahnya mencari solusi-solusi mulai dari sistem temu janji online yang sudah penuh sampai bulan 3, kemudian masalah pembayaran dan lain sebagainya. Bagi sahabat-sahabat migran yang masih bingung, itu gimana caranya, rumit sekali, kok masih sistem temu janji online katanya sampai bulan 6 tapi bulan 3 sudah penuh. Setelah itu masalah pembayaran yang pakai e-wallet semakin sulit. Nah, ini ada update terbaru dari Bapak Dubes kita Hermono, bahwa beliau juga menyampaikan beliau sedang mencari solusi ya kawan-kawan. Istilahnya mencari terobosan-terobosan untuk mengelakkan supaya kita dipermudah untuk membayar kompon nanti untuk mengikuti program rekalibrasi ini. Seperti halnya contoh-contoh, Bapak Dubes Hermono selalu melobi ke istilahnya ke Jabatan Imigrasi Malaysia yang menyampaikan keluh-keluh dari para sahabat-sahabat TKI. Salah satunya ialah Bapak Dubes kita ingin mencari solusi masalah yang sistem temu janji online ini yang sudah penuh sampai bulan 3. Nah, gimana caranya supaya bagi sahabat-sahabat yang ingin mengikuti program rekalibrasi yang tidak mendapatkan slot untuk sistem pendaftaran online nanti. Jadi ini bisa juga dianggap sebagai angin segar ya kawan-kawan, atau berita-berita yang kelihatannya meringankan atau mempermudah. Jadi Bapak Dubes kita sedang mencari solusi gimana caranya supaya bagi sahabat-sahabat yang ingin mengikuti program rekalibrasi ini dipermudah. Yaitu salah satunya ialah
waktu sistem pendaftaran online ya kawan-kawan. Jadi Bapak Dubes kita ingin ngasih solusi atau gambaran-gambaran, ingin istilahnya berkomunikasi lagi dengan pihak immigration, bahwa dia meminta slot, dalam arti kata dia ikut serta meminta surat rujukan dari immigration, mengeluarkan surat rujukan bahwa dari Kedutaan Indonesia siap membantu program rekalibrasi ini. Jadi wacana salah satunya ialah Bapak Dubes kita ingin menegosiasi atau istilahnya berkomunikasi dengan pihak immigration Malaysia, meminta jalur khusus ya, istilahnya jalan khusus untuk bagi-bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti program rekalibrasi balik kampung ini yang sudah penuh waktu pendaftaran sistem temu janji online. Jadi nanti kawan-kawan bisa istilahnya mengikuti program ini, mengikuti jalur khusus ya kawan-kawan. Nah, gambaran Bapak Dubes kita itu dia memberi gambaran ingin merangkul para ormas-ormas yang ada di Malaysia. Ormas-ormas ini yang pastinya sudah disetujui oleh pihak KBRI Kuala Lumpur juga ya kawan-kawan. Jadi misal kata dalam satu hari dari pihak immigration itu memberi slot 100 orang untuk istilahnya yang ditunjuk dari KBRI kita, otomatis awalnya ceritanya dari pihak KBRI itu memberikan surat kelulusan pada ormas-ormas Indonesia yang ada di Malaysia untuk ikut serta membantu program rekalibrasi ini ke pihak immigration Malaysia. Contohnya gini, kawan-kawan ada 1-100 orang. 1-100 orang tadi itu mendaftar ke salah satu ormas yang dituju oleh pihak kedutaan. Setelah itu dari 100 ormas ini pergi ke immigration secara bersamaan, entah menggunakan bus ataupun jumpa di immigration sana. Yang pastinya dari ormas ini juga menyediakan istilahnya kos-kos tambahan ya, bukan arti kata kos-kos ini mencari keuntungan, tapi kos-kos ini untuk biaya transport, makan, untuk biaya dari Kuala Lumpur ke Jabatan Immigration, dan yang pastinya tidak melebihi 100 ringgit ya kawan-kawan. Jadi begitulah kawan-kawan contoh pertama terobosan-terobosan atau solusi-solusi atau gambaran negosiasi antara Bapak Duta Besar kita yang dilakukan atau yang ingin diterapkan, yang diajukan ke Jabatan Immigration Malaysia ialah seperti yang tersebut, yaitu menunjuk para ormas-ormas yang ada di Malaysia ini untuk ikut serta membantu mengantarkan para kawan-kawan kita yang ingin mengikuti program rekalibrasi balik kampung ini dengan mendata ada berapa orang, ya setidaknya mungkin antara 50 sampai 100. Setelah itu dari 50 sampai 100 itu kita datang bersama-sama ke Jabatan Immigration Malaysia. Nanti dari Jabatan Immigration Malaysia akan memberi jalur khusus untuk ormas-ormas ini, dengan syarat ormas-ormas ini yang sudah dituju dari pihak Kedutaan Indonesia ya kawan-kawan. Jadi dia sudah membawa surat rujukan kalau ormas ini betul-betul utusan dari Kedutaan Indonesia yang ada di Kuala Lumpur sini. Dan yang seterusnya yaitu masalah pembayaran kompon. Untuk saat ini pembayaran kompon beritanya masih seperti yang dulu, yaitu menggunakan e-wallet ataupun debit. Lah,
dalam hal ini Bapak Dubes kita juga mencari solusi atau mencari terobosan-terobosan supaya bagi kawan-kawan yang ingin mengikuti program ini tidak susah untuk melakukan pembayaran komponanti. Seperti halnya apa boleh dibayar secara cash atau mungkin ada pihak tertentu yang mewakili. Nah, dari hal-hal seperti ini Bapak Dubes kita ingin melakukan negosiasi atau istilahnya konsultasi lagi sama Jabatan Imigrasi Malaysia melalui pembayaran ini. Ya, seperti halnya yang saya sampaikan tadi, seperti misal kata Bapak Dubes kita memberi gambaran, ya memberikan surat izin kepada ormas-ormas kita yang ada di sini untuk mewakili atau mendampingi kawan-kawan yang ingin mengikuti program rekalibrasi ini. Mungkin kata bisa juga dinamakan dalam ormas ini memiliki satu ekon kredit ataupun e-wallet yang disediakan untuk melakukan pembayaran komponanti. Nah, jadi para peserta yang ingin mengikuti program rekalibrasi ini tinggal mengisi saldo di ekonnya ormas tersebut atau e-walletnya ormas tersebut. Jadi kawan-kawan bayar cash ke ormas tersebut, dari pihak ormas dia mengisi ekonnya untuk pembayaran kawan-kawan nanti. Atau bisa juga Bapak KBRI kita, Bapak Dubes kita Hermono, dia memberikan solusi apa mungkin. Nah, ini kan cuma masih gambaran-gambarannya kawan-kawan. Mungkin saja akan dikasih akun khusus milik KBRI, khusus e-wallet ataupun debit untuk melakukan pembayaran kompon bagi sahabat-sahabat kita yang ingin mengikuti program rekalibrasi ini. Jadi kawan-kawan nanti bayarnya tetap cash, cuma yang proses masalah itu dijadikan e-wallet ataupun debit itu dari pihak KBRI tersebut atau ormas-ormas yang mendampingi proses kita. Nah, keinginan Bapak Dubes kita itu memang ada ormas-ormas yang dituju oleh pihak KBRI itu yang mendampingi program pendaftaran kawan-kawan yang tidak mempunyai yang sudah penuh sistem temu janjinya, ingin mengikuti sistem temu janji online ini, dia bisa mendaftar ke ormas-ormas perwakilan dari pihak kedutaan ya kawan-kawan. Misal kata nanti dari situ, dari pihak immigration bisa memberikan jalur khusus bagi sahabat-sahabat yang ingin mengikuti program rekalibrasi ini. Jadi wacana ini masih dalam progres ya kawan-kawan. Doakan saja semoga wacana ini memang betul-betul dikabulkan, istilahnya disetujui oleh pihak Immigration Malaysia. Dan rencana-rencana ini masih akan dimusyawarahkan lagi atau akan ada pertemuan lagi di info yang berikutnya. Dan info yang saya dapat itu pada hari Isnin ataupun Selasa dia akan rapat masalah hal ini lagi. Jadi nantikan info-info yang selanjutnya pada hari Senin ataupun Selasa. Jadi ini istilahnya bisa angin-angin segar ya kawan-kawan. Doakan saja semoga saja info-info atau terobosan-terobosan yang akan diajukan oleh pihak kedutaan kita bisa diterima oleh pihak kedutaan, oleh pihak Immigration Malaysia ataupun kerajaan Malaysia. Jadi begitulah kawan-kawan info dari saya. Misal kata ada yang kurang paham bisa di komen di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan juga di share kepada kawan-kawan yang lain. Dan pastinya jangan lupa ditekan loncengnya. Oke, terima kasih kawan. Begitulah info dari saya. Jangan lupa nantikan info yang selanjutnya. Salam TKI sukses, TKI Malaysia.